Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala Asia 2023, Qatar sempurna, Tajikistan lolos. Qatar menyempurnakan lajunya di fase grup Piala Asia 2023 lewat kemenangan atas China. Qatar menang tipis 1-0 lewat gol Hasan Al-Haidos pada menit ke-66. Tajikistan mendampingi sebagai runner-up usai membungkam Lebanon. Tajikistan comeback untuk menang 2-1. Mereka tertinggal dulu akibat gol Basel Jradi pada menit ke-47. Lalu membalas 2 gol lewat Parfitson Umar Bayev di menit ke-80 dan Nuridin Kamrokulov di menit ke-92. Tajikistan lolos langsung ke babak 16 besar mendampingi Qatar. Mereka finish runner-up dengan 4 poin. Piala Afrika 2023, Mesir lolos dramatis. Mesir melakoni partai terakhir grup B melawan Cape Verde di Felix Houphouët-Boigny Stadium. Mesir tertinggal duluan usai dibobol Gilson Tavares pada masa injury time babak pertama. Trezeguet menyamakan kedudukan pada menit ke-50 yang kemudian disusul gol Mostafa Mohamed pada menit ke-93. Kemenangan di depan mata itu buyar setelah Brian Teixeira menyamakan skor pada menit ke-99. Meski berakhir imbang, De Paraos tertolong hasil laga Mozambik versus Ghana 2-2. Hasil imbang itu membuat Ghana tertahan di posisi 3 grup A dengan 2 poin, unggul selisih gol saja atas Mozambik. Keduanya pun dipastikan tersingkir, sementara Mesir secara dramatis lolos mendampingi Cape Verde. Hasil Piala Afrika 2023, Ekuatorial Guinea dan Nigeria menang ke-16 besar. Ekuatorial Guinea harus saling jegal dengan Pantai Gading di Stade Olympique Alassane Ouattara. Di laga itu, Ekuatorial Guinea tampil perkasa dengan menang 4-0. Nigeria kemudian memastikan tempat kedua di grup A, usai mengatasi Guinea Bissau 1-0. Gol tunggal dari bunuh diri Opa Sangante di babak pertama sudah cukup memastikan 3 poin Nigeria. Nigeria juga mengemas 7 poin dari 3 laga, hanya kalah produktivitas gol dari Ekuatorial Guinea. Sementara Pantai Gading di tempat ketiga dengan 3 poin dan Guinea Bissau menjadi juru kunci dengan nil poin. Napoli versus Inter Milan, dramatis, Nerazzurri juara Piala Super Italia. Bermain di KSU Stadium Arab Saudi, kedua tim tampil disiplin dan berhati-hati sejak awal laga, sehingga skor kacamata bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Napoli bermain dengan 10 orang sejak menit ke-60 sebab Giovanni Simeone mendapatkan kartu kuning kedua. Gol kemenangan Inter akhirnya tiba di masa injury time lewat Lautaro Martinez. This is Pavard, surely! Inter Milan keluar sebagai juara Piala Super Italia 2023. Hasil Liga Spanyol, Atletico atasi Granada 1-0. Berlangsung di Estadio Nuevo Los Carmenes, kedua tim sama-sama minim peluang di babak pertama. Selepas restart, Atletico tampil lebih menyerang. Hasilnya, Atletico benar-benar memecah kebuntuan pada menit ke-54 lewat tandukan Alvaro Morata. Tak ada gol lain di sisa waktu, Atletico pun naik ke posisi keempat klasemen Liga Spanyol dengan 41 poin, sedang Granada masih tertahan di urutan kedua terbawah dengan 11 poin.
Mohamed Salah dikecam gara-gara tinggalkan Mesir dan balik ke Liverpool. Mohamed Salah meninggalkan timnas Mesir dan kembali ke Liverpool usai mengalami cedera di Piala Afrika 2023. Bintang berusia 31 tahun itu dikecam. Ahmed Hassan, legenda timnas Mesir, yang mengecam keputusan Salah untuk kembali ke Liverpool di tengah Piala Afrika 2023 yang masih bergulir. Menurutnya, bisa saja dokter Liverpool yang datang merawatnya. Hassan juga menyinggung status Salah sebagai kapten tim. Salah dinilai harus mendampingi tim dalam keadaan apapun. Justin Hubner masuk starting 11 terbaik Matchday 2 Piala Asia 2023. Back timnas Indonesia Justin Hubner tampil mantap saat menghadapi Vietnam. Dia pun masuk starting 11 Matchday kedua Piala Asia 2023. Di laga itu Hubner berhasil mengawal pertahanan Indonesia dengan baik. Vietnam cuma bisa melepaskan 3 attempts on target dari total 11. Hubner hingga akhir laga mampu mengawal pertahanan Indonesia sehingga gawang Hernando Ari tidak bobol dan menang 1-0. Malaysia, tim Asia Tenggara terburuk di Piala Asia 2023 sejauh ini. Timnas Malaysia menjadi tim ASEAN terburuk sejauh Piala Asia 2023. Harimau Malaya dipastikan angkat koper dari Qatar. Padahal mereka sudah membawa 14 pemain naturalisasi. Malaysia sudah kebobolan sebanyak 5 kali dalam 2 pertandingan. Selain itu, Malaysia masih 0 gol sehingga dipastikan tak akan melaju ke babak berikutnya. Sesama tim ASEAN yang senasib dengan Malaysia ada Vietnam. Golden Star Warrior itu juga masih 0 poin tetapi sudah membukukan sebanyak 3 gol. Joe Felix akhiri puasa gol, cium emblem Barca, abaikan kritik. Winger Barcelona Joe Felix merespon kritik dengan gaya. Felix kembali ke papan skor setelah menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan Barca atas Real Betis 4-2. Joe Felix kemudian merayakan selebrasi golnya dengan melakukan gestur tenang sembari mencium emblem Barcelona di kaosnya. Gol ini turut membungkam kritik terhadap Joe Felix terkait inkonsistensinya yang membuat dia mulai lebih sering di bangku cadangkan. Mau Amadou Onana, Arsenal dan MU harus bayar segini. Ada kabar baik datang bagi Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka Amadou Onana dilaporkan bakal dijual Everton di musim dingin ini. The Telegraph melaporkan bahwa The Toffees membandrol sang gelandang dengan harga yang cukup mahal. Mereka membandrolnya di angka 50 juta pound sterling. Mereka menilai harga ini layak disematkan pada Onana karena performanya yang apik. Selain itu, kontraknya juga masih cukup panjang, jadi mereka menilai harga itu sah untuk mereka pasang pada sang pemain. Ivan Toney masuk daftar belanja musim panas Manchester United. Klub Premier League Manchester United nampaknya masih tertarik pada sosok Ivan Toney. Setan Merah dilaporkan akan mencoba memboyong sang striker di musim panas nanti. Give Me Sport melaporkan bahwa MU masih akan memantau situasi transfer Toney. Ini disebabkan Brentford memasang harga yang sangat tinggi untuk sang striker di musim dingin ini. The Bees menginginkan sekitar 100 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Harga ini dikabarkan akan turun di musim panas nanti, namun MU akan melihat berapa harganya lebih dulu, karena mereka tidak mau membayar terlalu mahal untuk jasa sang striker. Mauricio Pochettino isyaratkan Chelsea tidak belanja pemain baru di Januari 2024. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino buka suara terkait aktivitas transfer timnya di musim dingin ini. Ia menyebut bahwa sejauh ini belum ada pemain yang akan didatangkan timnya ke Stamford Bridge. Saya tidak punya kabar baru untuk hal tersebut, ungkap Pochettino dalam konferensi persnya baru-baru ini. Situasinya saat ini sepi-sepi saja dan bagi saya itu hal yang bagus. Karena itu berarti kami sedang bekerja dengan sangat baik, sambung Pochettino. West Ham kebut transfer Calvin Phillips.
Teka-teki klub mana yang akan jadi pelabuhan baru Calvin Phillips mulai terungkap. West Ham dilaporkan jadi tim terdepan untuk mengangkut pemain Manchester City tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, West Ham saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Manchester City terkait transfer Phillips. Mereka rencananya akan meminjam Phillips selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Saat ini Manchester City masih mempelajari tawaran tersebut dan berdiskusi dengan pihak West Ham. Soal transfer Karim Benzema, Arsenal pilih mundur teratur. Raksasa Liga Inggris Arsenal dikabarkan memilih mundur teratur terkait transfer penyerang Al-Ittihad Karim Benzema. The Gunners disebut-sebut tidak mempertimbangkan merekrut Benzema pada Januari 2024. Pasalnya manajemen klub lebih tertarik pada penyerang lain yang berusia jauh lebih muda. Seperti diketahui, Benzema saat ini menginjak usia 36 tahun. Di sisi lain, Arsenal juga tidak bisa leluasa dalam berburu penyerang baru. Hal ini dikarenakan mereka juga sedang berhati-hati dalam mengelola keuangan agar tidak terkena sanksi Financial Fair Play. Inter Milan juara Piala Super Italia 2023, Simone Inzaghi catat rekor fantastis. Inter Milan menjadi tim pertama dalam 2 dekade terakhir yang berhasil hat-trick juara Supercoppa Italiana 3 musim beruntun. Mereka menyamai rekor tetangganya AC Milan saat menjadi kampiun edisi 1992 sampai 1994 di bawah asuhan Fabio Capello. Raihan gelar ini pun bermakna rekor istimewa bagi sang pelatih, Inzaghi. Menurut Tata Opta, Inzaghi sah menjadi raja pemilik trofi terbanyak Piala Super Italia. Ex-striker Lazio tersebut memiliki 5 titel Supercoppa walau baru mengenyam karir kepelatihan selama kurang dari 7 tahun. Sebelum menorehkan hat-trick gelar untuk Inter, dia membawa mantan klubnya Lazio kampiun edisi 2017 dan 2019. Gagal tes medis dengan Milan, fullback PSG segera ke Bayern. Fullback PSG Nordi Mukiele disebut gagal melakukan tes medis dengan AC Milan. Kini potensi dirinya merapat ke Bayern Munich terbilang besar pasca kegagalan tersebut. Meski begitu, Direktur Olahraga Klub Christoph Run kepada DAZN mengklaim jika pembicaraan masih berjalan dengan Mukiele. Semua masih bisa terjadi, faktanya kami masih dalam negosiasi dengan berbagai pemain. Di musim dingin kami ingin mengamankan pemain yang tepat untuk berbagai sisi, ucapnya. Borong 3 penghargaan di Globe Soccer Award 2023, Cristiano Ronaldo dapat kue got dari Al Nassr. Dalam Globe Soccer Award edisi ke-14 yang digelar di Dubai 19 Januari, Ronaldo menjadi sosok yang paling mencuri perhatian. Meski tak menyabet penghargaan pemain pria terbaik, CR7 berhasil memenangi 3 kategori lainnya. Dia memenangkan penghargaan pemain terbaik Timur Tengah, Maradona Award, dan pemain favorit fans. Usai memborong 3 penghargaan di Globe Soccer Award, superstars berusia 38 tahun itu mendapatkan kejutan dari rekan satu timnya di Al Nassr. Dalam sebuah acara makan malam, para pemain Al Nassr memberikan Ronaldo kue spesial yang bertuliskan penghargaan terus mengikuti GOAT di atasnya. Hasil Piala Asia, Grup A untungkan Timnas Indonesia. Hasil Piala Asia 2023 dari Grup A Senin 22 Januari antara Qatar versus China yang berakhir dengan skor 1-0 menguntungkan Timnas Indonesia. Sebab China yang ada di urutan ketiga dengan 2 poin otomatis tak bisa membalap Timnas Indonesia di perebutan peringkat ketiga terbaik. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!